Rahayu, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast Membangun Etika dan Nilai Kemanusiaan Berdasarkan Ketuhanan di Era VUCA. Saya Citra Masalina Butar-Butar. Dan saya Daya. Hari ini kita akan membahas topik yang masih sangat relevan di zaman sekarang, yaitu bagaimana membangun etika dan nilai kemanusiaan berdasarkan ketuhanan di era VUCA. VUCA, boleh aku baca sedikit gak tentang VUCA? Boleh, silahkan. Mungkin belum ada yang familiar dengan istilah ini. VUCA singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Singkatan dunia yang serba cepat berubah, sulit diprediksi, rumit, dan penuh ketidakjelasan. Tepat sekali, Citra. Di tengah dunia yang VUCA ini, seringkali kita merasa kehilangan pegangan. Informasi simpang siur, tekanan sosial semakin besar, dan godaan duniawi ada di mana-mana. Nah, pertanyaannya, di tengah semua ini, apa yang masih bisa jadi kompas moral kita? Nah, disinilah pentingnya etika dan nilai kemanusiaan yang berlandaskan ketuhanan. Kita percaya bahwa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengamalkan ajarannya, kita memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Jadi, bagaimana caranya membangun etika dan nilai kemanusiaan berdasarkan di era VUCA ini? Pertama, kita perlu meningkatkan kecerdasan spiritual dan moral kita. Ini berarti kita harus belajar dan mengenali wawasan spiritual dan berbagai sumber, seperti kitab suci, kajian agama, atau bahkan pengalaman hidup orang lain. Setuju, kecerdasan spiritual sangat membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian. Selain itu, kita juga perlu membangun resiliensi moral, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau tekanan moral. Kedua, kita perlu menumbuhkan nilai-nilai luhur yang bersumber kesadaran akan keberadaan Tuhan. Nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, empati, dan tanggung jawab adalah fondasi utama membangun karakter yang beriman dan beretika. Penting juga untuk diingat bahwa nilai-nilai itu tidak hanya berlaku dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam interaksi digital kita. Dunia maya yang serba cepat dan penuh tantangan, kita harus tetap menjaga martabat dan nilai kemanusiaan. Betul sekali, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, menghindari penyebaran hoaks, dan selalu menghormati perbedaan pendapat. Ingat, setiap tindakan kita di dunia maya mencerminkan siapa sebenarnya diri kita. Ketiga, kita selalu mendukung pengembangan kebijakan sosial dan perusahaan yang mengedepankan etika ketuhanan. Ini bisa kita lakukan dengan memberikan masukan yang konstruktif kepada para pembuat kebijakan yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan keyakinan kita. Terakhir, kita perlu memperkuat komunitas spiritual dan sosial sebagai wadah penerapan nilai kemanusiaan. Dengan bergabung dalam komunitas yang positif, kita saling mendukung berbagai pengalaman dan belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya, membangun etika dan nilai kemanusiaan berdasarkan ketuhanan di era VUCA bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat mungkin untuk dilakukan. Kuncinya adalah dengan terus meningkatkan kecerdasan spiritual dan moral kita, menumbuhkan nilai-nilai luhur, mendukung kebijakan yang beretika, dan memperkuat komunitas yang positif. Mari kita jadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan etika kita dalam menghadapi setiap tantangan di era penuh perubahan ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Membangun Etika dan Nilai Kemanusiaan Berdasarkan Ketuhanan di Era VUCA hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa ya untuk menginternalisasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya.